Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah pikiran maupun musibah hati yang sedang sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video. Mudah-mudahan Allah memberikan keridoannya, menjadikan satu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat untuk saya, anak cucu saya, dan juga untuk para pemirsa sahabat Pusaka Jawa PJO. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka. Ya, kenapa dianggap pusaka? Karena ini tidak dipakai untuk sembarangan. Karena di dalam pusaka ini juga terdapat satu tulisan atau aksara. Aksara apa, Mas? Apakah aksara Arab? Apakah Honocoroko? Tidak. Ini berbeda. Tapi ini jenisnya tombak Nusantara. Tapi kemungkinan besar yang pesan ini adalah dari negara sebelah atau tetangga sebelah. Sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pusakanya ini cukup pendek. Ya, ini warongkonya sahabat Pusaka Jawa sudah hafal. Ini adalah warongko seken. Warongko seken lebih terkenal di daerah Madura maupun Jawa Timur. Warongko seken terkenal mulai dipakai banyak orang ketika era tahun 90-an karena selain simple, kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam tas. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pusakanya cukup pendek. Ini jenisnya adalah tombak. Ya, kalau kita amati secara seksama, ini tombaknya hampir kayak tombak totog. Tapi ini ikunya kalau di dapur tombak ini tombak cekel. Tulisannya sih CEKEL. Kalau orang sini bilang cekel, tapi mungkin bisa aja orang bilang cekel. Seperti itu ya, tergantung si ngomong. Ya, tulisannya sih CEKEL, cekel. Atau kalau orang sini mungkin cekel ya, dicekel dipegang. Sahabat Pusaka Jawa, ini adalah tombak cekel. Kemudian yang membuat istimewa tombak ini adalah pada bilahnya ini ada satu aksara, bukan satu kalimat sahabat Pusaka Jawa dari atas ke bawah, bolak-balik. Ya. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang aksaranya. Aksara apa? Coba saya kedepankan. Mudah-mudahan kelihatan. Sahabat Pusaka Jawa, ini aksaranya adalah aksara Cina, aksara seperti aksara kanji ya. Ya. Waktu pertama saya dapat ini, melihat dapur tombak ini memang karatan. Kemudian juga full minyak. Kondisinya tidak terurus. Disimpan tidak memakai ini, warongko. Jadi bilahnya saja sahabat Pusaka Jawa. Pemiliknya sudah meninggal ya, kemudian jatuh ke anaknya. Anaknya juga tidak paham pusaka seperti itu. Jadi ya dibiarkan begitu saja. Ditaruh di kain dengan beberapa tombak. Sama tombaknya pun dilepas ya, nggak ada tempatnya, bilahnya saja. Kemudian ada juga kertas satu lembar, itu tulisannya tulisan Cina, dibungkus itu. Ada kembangnya, ada apanya. Ya intinya kemungkinan besar ini pemiliknya lebih mengambil sisi
tuahnya atau angsarnya, sahabat Pusaka Jawa. Karena kita ketahui bahwasanya pecinta Tosan Aji itu lebih banyak di pecinta Tosan Aji yang suka mengambil tuahnya. Ada sih pecinta Tosan Aji kan ada 3 menurut versi Pusaka Jawa official, yaitu pecinta Tosan Aji yang suka dengan tangguh utuh sepunya atau antikannya saja. Yang kedua adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan isoterinya, yaitu suka dengan tuah angsar sisi goibnya atau yang bisa dirasakan oleh diri sendiri manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dua-duanya. Nah, kalau saya lihat sahabat Pusaka Jawa, pemiliknya ini yang dulu yang sudah almarhum ini kemungkinan lebih mengambil sisi tuahnya. Karena kalau saya lihat tidak diurus, lebih pemeliharaannya lebih kepada pemeliharaan agar isi itu tidak hilang, energinya tidak hilang, atau khodame atau tetangga sebelahnya tidak hilang. Tapi kalau secara fisik ini untuk orang yang suka dengan antik kan cukup antik dan cukup langka. Ya, karena di tombak ini adalah tertulis aksara satu kalimat yang saya tidak tahu artinya karena tulisannya tulisan Cina sampai ke bawah. Bolak-balik sahabat Pusaka Jawa. Ini kemungkinan besar yang pesan adalah orang Tionghoa kepada empu yang ada di Nusantara ini. Ya sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui bahwasanya negara Tionghoa atau Cina dulu kan kerajaan memakainya dinasti. Ada dinasti Yuan, dinasti Qing, dinasti Han, Manchuria dan sebagainya. Ya, itu sudah melakukan hubungan antar negara, hubungan bilateral antar kerajaan. Kalau dulu kan kerajaan, sekarang negara. Itu mungkin walaupun dulu niatnya ke kerajaan Cina itu niatnya adalah untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk ekspansi atau memperluas wilayah kekuasaannya. Yang pada saat itu adalah pada di Nusantara yang kita ketahui sejarahnya, walaupun negara Cina sudah melakukan satu hubungan bilateral dengan Nusantara itu mungkin sebelum Singosari pun sudah seperti itu ya. Karena bisa saja lewat penyebaran agama ya, para biksu datang ke sini. Karena kita ketahui juga Sriwijaya, kemudian kerajaan Sriwijaya juga sendiri kan awalnya memeluk agama Hindu. Hindu sendiri kita ketahui datang dari Hindia. Itu sudah abad berapa? Jadi memang dari dulu sudah ada hubungan jauh sebelum kerajaan Singosari, mungkin sebelum mungkin bisa abad 7 atau abad 8 sudah banyak yang berkunjung ke Nusantara. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, tadi cerita tentang negara Tionghoa atau kerajaan Cina pada waktu itu adalah mungkin yang sudah kita terkenal saya bahas adalah tentang awal berdirinya Mojopahit, yang pada waktu itu runtuhnya kerajaan Singosari yang dimanfaatkan oleh Raden Wijaya, yaitu pendiri kerajaan Mojopahit yang dibantu oleh tentara Mongol. Seperti itu, yang dibantu oleh tentara Mongol, yang kemudian tentara Mongol itu dimanfaatkan kekuatannya untuk mengalahkan kerajaan Singosari yang akhirnya runtuh. Kemudian juga tentara Mongol diserang balik oleh tentaranya Raden Wijaya yang dibantu oleh Adipati Wiraraja ya, kalau yang dari Madura itu ya, kalau tidak salah. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kalau kita lihat dari tampilan besinya ini cukup tebal. Tapi kalau kita lihat dari ketebalan untuk tombak-tombak yang untuk pagar diri, untuk berperang ataupun berburu, ini kayaknya tidak mungkin sahabat Pusaka Jawa. Karena kita ketahui tombak itu mempunyai fungsi yang umum. Bisa saja untuk berburu, ya, bisa saja untuk berperang, bisa saja untuk olahraga. Kan dulu ada lempar lembing seperti itu, kan sama aja dengan lempar tombak, ya. Kemudian yang keempat adalah diambil sisi tuahnya atau sisi goibnya saja yang akan bisa dirasakan oleh si pemilik. Nah, kemudian kalau kita bahas tentang besinya, sahabat, besinya ini lumayan tua, sahabat Pusaka Jawa. Ini besinya lumayan tua. Besinya
Ini warnanya hitam, keputih-putihan, seratnya itu seperti serat apa ini ya? Kayak apa bahasannya itu? Kemudian ini ikutnya adalah besi katup, sahabat pusaka Jawa. Besi katup sendiri mempunyai tuah atau angsar itu untuk kekebalan atau untuk perlindungan badan dan juga lebih cocok dipakai untuk para pedagang. Nah ini, kita ketahui bangsa Tionghoa lebih senang kepada berjualan, perniagaan. Ke negara manapun dia jago jago berdagang. Makanya banyak orang bilang kalau mau belajar ilmu sama orang Cina, ilmu dagangnya jago. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kemudian di saat melakukan perdagangan kan dibutuhkan satu perlindungan dari kejahatan manusia. Ya, ini di sini memakailah besi katup, tapi ini garapnya adalah garap Empu Nusantara, sahabat pusaka Jawa, karena di sini memakai bahan pamor juga. Ini selorok besinya kelihatan hitam kehijauan, sahabat pusaka Jawa. Ini hitam kehijauan. Ya, besinya ini hitam kehijauan, sahabat pusaka Jawa. Bagus. Ya. Selorok besinya kelihatan. Selorok besi itu biasanya kalau untuk yang lain yang temuan-temuan itu seperti patina. Ya, artinya patina atau karat besi itu menandakan umur dari pusaka tersebut. Nah, kalau untuk selorok besi pun biasanya untuk di pusaka kalau sudah dicuci di sini keluar. Itu biasanya akan keluar ketika diwarangi untuk keris-keris yang sepuh. Sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pamor ngulit semangka. Pamor ngulit semangka, sebagian pencinta keris beranggapan adalah agar si pemilik pergaulannya luas. Bagaimana negara Tionghoa atau negara Cina itu mereka kan selalu melakukan perniagaan kemana saja, ke seluruh dunia. Dia harus punya wawasan yang luas dan luwes. Makanya mereka pandai dalam berdagang. Nah, di sini lebih cocok karena tadi dibilang besinya pun besi besi katup itu dicocok untuk pedagang. Kemudian pamornya adalah untuk memperluas pergaulan. Karena pedagang itu harus pinter ngomong, harus pinter ngambil narik hati para pelanggannya, konsumennya. Seperti itu ya, sahabat pusaka Jawa. Dan mungkin ini bisa saja ini adalah satu doa yang di sini dengan tulisan aksara Cinanya ini, mungkin saja ini bisa saja doa, sahabat pusaka Jawa, atau bisa saja melambangkan satu nama atau ini loh pemiliknya saya, atau bisa saja satu buah slogan atau petuah bisa saja. Tapi karena saja saya tidak bisa baca tulisan Cina ini, sahabat pusaka Jawa. Nah, sekarang kita ukur panjang bilahnya dan lebar bilahnya berapa, sahabat pusaka Jawa. Ya. Panjang bilahnya ini sekitar 16,5 cm, lebarnya 3,5 cm, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini saya lebih cenderung ini dijadikan sebagai pusaka atau sifat kandel saja. Dan yang bikin istimewa juga di sini adalah metuknya, metuk iras, sahabat pusaka Jawa. Kita ketahui untuk dapur-dapur tosan aji metuk iras itu adalah tosan aji yang sepuh. Sahabat pusaka Jawa bisa lihat ya, itu seloroknya tuh, ini hitam, ini semu hijau ini nih, pinggir-pinggir bilahnya. Ah, itu yang namanya selorok, sahabat pusaka Jawa ya. Itu namanya selorok besi. Itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, metuk sendiri secara umum itu ada dua, yaitu metuk iras dan metuk rabi. Maksudnya metuk rabi apa? Metuk yang copotan. Jadi kan karena metuk melambangkan lingga dan yoni, makanya dikatakan rabi, nikah, bojo, kawin. Nah, dislup masukkan. Nah, kalau untuk metuk iras seperti ini mempunyai keuntungan metuknya tidak rusak. Kalau yang metuk-metuk biasanya yang bentuk rabi yang seperti cincin dimasukkan itu kadang bisa copot, berarti seiring berjalannya waktu kena karat ataupun apalah rusak bisa. Tapi kalau metuk iras tidak, ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tombak sendiri mempunyai makna filosofi yang dalam dengan kanan kiri yang presisi, serasi, ya, terus tajam. Kemudian bilahnya pun tebal, kokoh. Kemudian juga ya, fisiknya yang kuat, ya, ini kan fisiknya kuat. Ya, sahabat pusaka Jawa, coba diperhatikan.
dengan fisiknya yang kuat, kemudian ujungnya yang runcing, ya. Kemudian kedua bilah itu tajam ya, sahabat pusaka Jawa. Antara bilah dan peksi itu ada metuk di sini. Kemudian panjang bilahnya juga serasi, sahabat pusaka Jawa. Itu mempunyai makna filosofi menggambarkan agar si pemilik tombak tersebut mempunyai keteguhan hati, ya. Kemudian tajam akal dan budinya. Tidak cuma akalnya tapi budinya. Karena adab atau tingkah laku yang baik itu lebih penting daripada ilmu. Daripada orang berilmu tapi akal budinya tidak ada. Ya, kemudian berkepribadian yang wajar dan seimbang. Kenapa berkepribadian yang wajar dan seimbang? Ya, melambangkan ini tadi. Melambangkan antara kanan kirinya yang tajam, ya. Terus kemudian biasanya antara bilah dengan panjang peksinya biasanya sama, sahabat pusaka Jawa, seperti itu. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi tombak sendiri mempunyai makna filosofi yang dalam, orangnya mempunyai keteguhan hati. Ya, kemudian akal budinya jalan, punya kepribadiannya wajar. Ya normalnya manusia, laki-laki ya laki-laki, tidak laki-laki semi-semi gitu, tidak. Ya, laki-laki ya iya, ini laki-laki, tidak semi-semi, semi kewanitaan seperti itu. Tidak wanita ke semi laki-lakian seperti itu, ya. Kemudian juga itu artinya adalah diharapkan si pemilik dapur tombak cekel ini itu satu, yaitu mempunyai keteguhan hati, mempunyai kepribadian yang baik, akalnya pun cerdas, ya. Kemudian wawasannya luas, pergaulannya luas, seperti itu, ya. Di sini juga ada tuah atau angsarnya, ya, tadi untuk perlindungan badan. Di sini ada, karena dilihat dari besinya itu adalah besi katup untuk kekebalan, kemudian juga cocok dipakai untuk pedagang. Ya, jadi ini tergolong tombak yang istimewa, sahabat pusaka Jawa. Mungkin untuk orang-orang Nusantara, kalau untuk dikoleksi cukup lumayan, karena ini kalau bicara tentang kolektor kan dia akan mempunyai satu nilai prestis tersendiri ketika mempunyai barang yang tidak banyak ada orang punya atau tidak ada yang di pasaran. Ya, ini tergolong barang-barang yang bagus. Ya, layak untuk koleksi. Kalau untuk tuanya tadi sudah saya sampaikan, sahabat pusaka Jawa, ya. Nah, kalau kita lihat dari garapnya, garap besinya ini kemungkinan, sahabat pusaka, eranya adalah era sebelum kerajaan Islam. Berarti kemungkinan bisa saja ini Mojopahit ataupun ke belakang. Kalau dilihat dari tekstur besinya, ini kemungkinan besar ini adalah besinya besi Singosari, sahabat pusaka Jawa. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada botwell, jika ada makfuan, minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.